Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, perkenalkan saya Eri Susanti, CKP Angkatan 4 dari Kabupaten Cilacap. Dan di sebelah saya ada rekan kerja saya yaitu Pak Wida. Pak Wida dari Kabupaten Cilacap juga. Oke. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai modul 3.1 dalam program Guru Penggerak tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sesuai di materi eksplorasi konsep tentang mempelajari konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Jadi begini Pak Wida. Ya Bu, gimana Bu? Ada sebuah kasus, nantinya di situ ada 5 kasus. Kita pilih salah satu, kita akan berbincang-bincang bagaimana kita menyelesaikan kasus tersebut. Oke, sebelumnya saya bacakan dulu untuk kasusnya. Saya ambil kasus pertama, yaitu kasus Ibu Tati, Pak. Jadi ini bukan kasus di sekolah kita ya Pak, hanya sebagai contoh saja tentang kasus Bu Tati. Oke. Untuk kasusnya seperti ini. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Jadi ada beberapa kelas 5. Kita juga di kelas 5 nih. Oke. Terus ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-muridnya sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid yang juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasanya. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar karena mereka ingin melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Oke, seperti itu kasusnya Pak. Ya. And then pertanyaan pertama nih Pak, apa yang harus Anda lakukan saat Anda menemukan kasus seperti itu? Kalau misalkan saya berada di dekatnya, ya saya mungkin klarifikasi dulu Bu. Ada apa gerangan anak itu nangis, terus kenapa di situ? Jadi tanya dulu ke yang bersangkutan mungkin keadaannya seperti apa dan kenapa bisa demikian. Mungkin itu dulu, nanya dulu, ada pasti kenapa dan kok kamu di sini ngapain? Oke, berarti fokusnya ke anak dulu ya Pak? Iya, fokusnya ke anak. Tidak fokus yang lainnya dulu ya, fokus ke anak ya. Nggak tahu mungkin dia di situ sengaja atau memang lagi galau kan nggak tahu juga. Makanya clarify dulu ke anaknya. Oh gitu, oke. Terus apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Jadi ada guru lain menginterupsi. Menurut Pak Wida itu bagaimana? Mungkin bisa menanyakan ke gurunya juga bisa. Bu, ini ada apa gitu. Kalau tadi kan saya coba untuk ke anaknya dulu. Nah, ini kan muridnya Bu Tuti tuh. Bu Tuti ya? Bu Tati Pak. Bu Tati ya. Bu Tuti ini kayaknya tetangga ini. Tetangga RT. Ya kita tanya ke gurunya, ada apa Bu ini? Kenapa gitu? Kasihan anaknya, mungkin seperti itu bisa diinterupsi bisa. Oh gitu. Jadi ditanyakan ke Bu Tatinya ya. Bu Tati, kenapa why gitu ya? Kenapa ada apa gitu? Kok dibiarin aja misalkan Bu anaknya nanti sakit dan sebagainya misalkan karena panas dan sebagainya.
Oke. Oke. Terus kalau saat Pak Wida nih dalam kondisi seperti itu, yang bakal Pak Wida lakukan itu apa nih? Seperti itu yang gimana? Ya maksudnya di hadapan, ibaratnya itu kan tadi ada Bu Tati yang seperti itu. Nah, kalau Pak Wida di sisi ada di posisi tersebut, itu bagaimana? Ya mungkin sekali lagi ke anaknya udah jelas, misalkan dia akan dihukum karena apa, jelas. Ini dipelajari Bu Tati dan sebagainya, kemudian clarify lagi ke Bu Tati. Ada cara bisa menanyakan ke Bu Tati. Emang nggak ada cara lain Bu untuk misalkan dia melakukan kesalahan, misalkan ya kan nggak tahu asal masalahnya kenapanya gitu ya. Bisa ditanya apa nggak ada cara lain Bu, misalkan supaya dia itu ada perubahan gitu, nggak harus pakai hukuman kan Bu gitu. Atau ketika dia udah merasa kepanasan kan bisa dilepas dulu Bu, bikin komitmen baru misalkan. Oh begitu. Ya. Jadi kayak ada step by stepnya ya, hukuman gitu. Iya. Dan misalkan anaknya merasa tersakiti, kan bisa jadi trauma jangka panjang, efeknya kan gitu. Panjang gitu kan. Oke, boleh. Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Karena saya di sebelahnya dan melihat kejadian, mungkin bisa aja Bu. Kan nggak selalu keputusan yang dilakukan guru itu selalu benar kan. Bisa jadi itu keputusan emosional misalkan, karena lagi emosional akhirnya muncul gitu. Kayak gitu. Ya emosionalnya mungkin karena marah kayak gitu. Oke Pak, berarti tadi Pak Wida bilang bisa menginterupsinya ya, masalah ya. Oke. Jadi keputusan akhirnya bagaimana? Kalau menurut saya sih ya diklarifikasi ke anak tadi, kemudian mungkin klarifikasi kepada gurunya masalahnya seperti apa. Kalau memang itu merugikan salah satu pihak, misalkan ke anak, kan bisa diselesaikan. Kalau misalkan nggak bisa terselesaikan, mungkin nanti minta bantuan ke pihak yang lain, mungkin wakil kepala sekolah atau bahkan kepala sekolah. Oke, berarti diskusi akhirnya ya? Ya. Oke, begitu saja Pak Wida. Terima kasih bincang-bincangnya kita. Oke, terima kasih hasil bincang-bincangnya saya dengan Pak Wida pada video kali ini. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.